Jadi faedah hikmah yang didapat ketika kita melaksanakan sembahyang sesuai awan tuntunan, maka sitan itu ada ketujuh sarik dan marah. Jadi amun sitan marah sarik awan kita itu bagus, tapi amun sitan sanang ketujuh awan kita itu maka kada bagus. Sebab sesuatu yang tidak disenangi oleh syaitan, disitulah disenangi oleh Allah. Sesuatu yang disenangi oleh Allah tidak disenangi, kada diketujui oleh syaitan. Jadi di sini ini kita hendak awan-awan sitan kakak, maka Allah memadahkan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi setan itu bisa benarnya membudak kita. Kita rajin sembahyang dibudaknya, khusyuk dibudaknya. Tambah kita beribadah, tambah berbagai macam cara, suah kejadian. Sahabat Nabi ngarannya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Hidin orangnya picak, termasuk ini tukang azannya zaman Rasul. Kemudian sembahyang subuh tolak. Rupanya karena Hidin picak berkayu sebagai apa istilahnya penonton, penunjuk, magun gua tersipak betul. Sekalinya tanpa disadari ada nama inputnya, tabugur sedikit, tapi langsung ada nama menangkap, kemudian membimbing dan membawa ke masjid. Berulang-ulang kali imbah kejadian itu ada tahu senang mengawan Hidin sembahyang orang tidak. Hidin ini penasaran, ujar Sidin, ikam ini siapa? Ini orang picak mungkin dia tahu udah sampai ke masjid menghilangnya lagi. Ujar nang sitan, aku nih sitan. Nama apa tadi? Nama nonton. Ujar nang Abdullah bin Ummi Maktum, apa maksud tujuan engkau? Maka membawa aku, menonton aku ke masjid. Padahal sitan itu biasanya kan ke tempat yang kada baik. Ikam tahulah ujian setan kepada Abdullah. Sewaktu beberapa hari yang lalu di waktu subuh, engkau tuh terjatuh sampai ada berdarah sedikit. Itu tuh malaikat itu berpadah. Dengan sebab inya sembahyang subuh berjamaah kemudian tergugur, ada berdoa sedikit, Allah ampuni separuh dosa-dosanya. Aku nih khawatir amun ikam pulang ke masjid, kada ko tonton, ikam tergugur pulang yang kedua, habis dosa ikam dihapus. Makanya aku kada hendak dosa ikam dihapus. Ko tonton. Jadi si tantenya hendak mana mengalah ke bapak. Coba. Ini sitan. Jadi sitan itu nama aslinya adalah Azazil. Sedikit kita mau ulangnya. Kayak apa hebatnya sitan ini, iblis ini yang namanya Azazil asalnya. Sebelum dikutuk oleh Allah, taatnya luar biasa. Riwayat memadahkan 80.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sudah inya ibadah. Lalu kenapa maka diusir? Karena inya merasa lebih hebat dibandingkan Nabi Adam. Sampai riwayat memadahkan iblis itu dapat titel wali. Jadi kada semuaan wali itu masuk surga. Sebab imannya wali tidak maksum. Arti kada maksum itu
kada jadi jaminan kada dicabut. Yang kada dicabut itu adalah iman yang para nabi. Adapun wali khawatir. Nah, apalagi kita nak kada walinya. Wali kada wala mau. Tambah takutannya iman dicabut. Sebab amun iman dicabut waktu mati kada diharapkan masuk surga. Maka hati-hati. Jadi kita minta kepada Allah di waktu sujud. Sebab riwayat ada dua madarakan, Nabi itu paling kerap 3 macam hidin minta waktu sujud. 1, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, ulun minta awan pian supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, permintaan nafar diminta oleh Nabi waktu sujud. Nah, cuman jadi jangan jadi imam sampai 3 nih harus susulangan ayuhan. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah ulun rezeki taubat nasuha sebelum mati. Padahal dijamin kada berdosa, minta supaya diberi tobat, saking takutannya Nabi awan dosa. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. 3 macam inilah yang selalu diminta oleh Nabi waktu sujud. Dan perlu diketahui tempat salah satu yang qabul di waktu sujud. Sujudnya kada tantu ada. Kalau yang terakhir ada setiap sujud. Cuman kebanyakan kita nih di penghabisan nilai. Nah, sebenarnya di setiap sujud boleh. Sebab sujud itu adalah rukun panjang, ayuha panjang. Makanya kita sembahyang tasbih, sedikit kita singgung. Apabila kita sembahyang tasbih, mungkin waktu ruku kalumpanan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adumpanan toh begitu iba subhanallahil azim langsung angkat kepala. Di mana diandap tasbih nang 10 tadi nang kalumpanan di dalam sujud. Jadi kapan-kapan sekali-sekali kita sembahyang tasbih, ujar Nabi, sembahyang tasbih itu amun kawa setiap hari, kada kawa seminggu sekali, kada kawa sebulan sekali, kada kawa setahun sekali, kada kawa seumur hidup sekali. Nah, jadi nang belum ada suami itu bahaya seumur hidup. Nang paling bagus berjamaah. Amun kita sembahyang tasbih berjamaah, kita dapat 3, imam udah pindah rukun, kita umpat. Imam mungkin ancap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lambat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 3-nya dapat, imam pindah dah, 4 pindah. Rukun artinya harusnya diselesai. Nah, berarti itu bagus berjamaah. Apalagi pas masbuk, pas imam rukuk subhanallah walhamdulillahnya hanya datang Allahu akbar langsung rukuk. Padahal juga bibi hendak baca subuh udah bangkit dapat 1 rakaat. Muka itu aku magang ulang rukuk aja yang jadi imam itu. Pahalanya ada sama, tapi dapat 1 rakaat. Yang kedua, yang kelima, menolakkan ia akan bala. Jadi gara-gara iyalah toh. Iya. Yang kelima, menolakkan ia akan bala. Jadi dengan berkat sembahyangnya tadi ini bala berjauhan. Bala itu bahasa Arab. Nah, bala itu bahasa Arab. Kamana turunnya bala artinya beda-beda. Bala toh. Nah, amun bala orang yang sajin di atas meja tuh apa? 5 anak, angka berapa? 12 lah toh. Bala 12 ya. Itu pun udah main dum bala 12 baik. Nah, karena pulang angkawan pulang manu tukinya
jadi kita yang udah tua-tuanya, apalagi yang udah bisa anak cucu, jangan lagi kekanakan wajib ini tuha deh haji pulang tuh masih belum main dum. Hukumnya main dum itu makruh apabila bebayaran haram judi. Ini bisa juga main dum, dia kalah bayar, namanya bayar bayar. Tapi alhamdulillah kita sini dia bang. Bertutuhan pulang tak ada pulang saja saya untuk mencatat apa dia ngarannya kalaniknya mohon rupanya kan ada tokihnya jadi bakal kalanik apa lagi tahu itu 3 kali kemana orang main 3 kali paling iya ya nak kata kita jadi ini termasuk judi ya nih. Nah amun kali judi ada jalannya cuman tetap makruh kayak apa bayaran semuaan kalah menang ini nang bayar tapi tetap makruh juga kan kalau bagus saya juga malah udah sebagian ulama bulan puasa salah satu penyebab hilangnya pahala puasa main dum atau main remeh. Nah jadi jangan begitu karena ada kata dia tutup hata menghadiri jauh ke masjid katanya nang aku ini alhamdulillah hadir di berhari yang ada tetapnya ada pengajian. Yang murid ampunya main dom lawan main limi sama kan. Itu dia di masjid padahal kan sama ayo ngamu kada boleh main ton. Siapa bayar kalah? Kayak aja berari kita tahu. Minta ampunnya kita tahu pak. Ya kayak itu. Mau supaya jangan main judi, main badminton nih kalah kamana kah suang nang bayarnya ayo bawanya kawan bapak bulan itu 10.000 nah aku bayar muka 2 nah ayo tapi dia kalah bayar judi atau muka dia 2 pokoknya kita berdua bayarnya kalah kamana kah pokoknya kita berdua dia jadi masalah tapi dia udah kalah manang dia kalah terbayar mana dibayarkan judi itu kayak apa aja saja mau kayak itu tukang deh kayak apa aja sekali yang itu ada itu kayak apa dia ada ustad aja ustad kayak itu dia guru dia kan udah di ustad ustad gak anu Habib kamu salah tetap salah. Nah jadi menolak bala jadi rupanya penolak bala itu macam-macam. Salah satunya adalah sembahyang. Makanya diusahakan kita nih amun kemana-mana bagus bauduk. Ulun ingat waktu kejadian kecelakaan itu dia batal wudu. Batal waktu suah kejadian gugur daya Honda. Di tengah jalan tuh batal wudu. Padahal dijamin oleh Allah apabila kemana-mana bauduk insya Allah aman dari bala. Maklum lah nangan gondak tangan tuh. Nah ini bulan betal. Ujar Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna ila nafsak. Wahai Nabi Musa, apabila menimpa kepada engkau suatu musibah sedangkan engkau dalam keadaan kada berwudu, jangan menyalahkan orang lain, salahkan seorang kenapa kada berwudu. Berarti dari hadis qudsi ini bagus bagawi nyuruh nyapit ya insyaallah aman dari musibah. Allah nambah pada berarti dia di Allah kada diingkari oleh Allah. Jadi kita mau di jalan tuh usahakan jangan batal wudu. Malah ada satu riwayat orang yang selalu menjaga wudu meninggal dunia mati sahih. Ini hebatnya wudu. Apalagi guring dalam keadaan wudu. Inilah dia ulama yang ada batal dua lagi ini wudu. Ayo hata gawi-gawi. Sengaja pang ada dua. Cuman yang membatalkan ke guring ini khusus agen guring aja lah. Dia anak guring wudu. Pas mati dia, maka mati dalam keadaan
mati syahid. Man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu bahwa man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailah bahwa syahid. Siapa yang guring dalam keadaan berwudu lalu malam itu ia menemui kematian, dicatat oleh Allah mati syahid. Maka mudah mati syahid apa? Pertanyaan dalam kubur kan itu. Jadi di antaranya ada dapat pertanyaan itu orang mati syahid. Kemudian setiap malam mengamalkan surah Tabarak. Jadi hendak guring Tabarakalladzi biyadihi, baca sampai habis 30 ayat. Insya Allah setahun mengamalkan hafal. Itu dia pertanyaan. Ada siksa dilepas. Nah, ini hebatnya kita mengamalkan toh. Jadi kayak apa? Malam kada amalkan kodok siang. Yang itu ada sini orang ketujuh nalar lagi. Dia hari Jumat ini ada mandeki anu pelapah nior di atas kuburan kuitannya sampai ribut turun pada komentar dan melakukan itu. Dasar ada hadisnya. Apabila ada orang meninggal dunia diandaki pelapah apa aja, pisangkah, niorkah, napakah di atas kuburan, kalau penghuninya disiksa mengurangi siksaan. Mulapas kada mengurangi amun lapasnya man benar lepas dosa sembayangan bepasan aja anak ini pasal gitu lah dia aku mati ada dia berapa itu amalan. Yang dimaksud hadis Nabi itu bukan lapas, mengurangi. Makanya kuburan itu yang paling bagus jangan disamput. Ustaz amun disamput, nah pangarannya nih lakas tumbuh, lakas gotong royong. Ini apabila disamput dia ada tumbuhan. Yang paling bagus ditabas. Apabila ditabas, jangan dibuang rumputnya, masukkan ke dalam malaha itu. Kenapa bahasa sini semakan kuburan awan nang rumput nang ditabas tadi. Selama hijau pelepah koma atau rumputan itu dia bertasbih, dengan sebab tasbihnya mengurangi orang yang disiksa di bawah kuburan. Maka ujar ulama berdasarkan hadis ini disunatkan di atas kuburan ditanam tumbuhan. Tapi itu tumbuhan itu yang bagus pang. Jangan buah nipah awan yang buah bidedek ditanam bisa makan lagi jadi kuburan jadi 60 tahun. Desa sunat kan? Sunat hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum dia jutakan adakan anak bertakwa. Nah kemudian termasuk juga kada disiksa di pekuburan orang meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Nah, maksudnya hari Jumat malam Jumat itu sebila hari Jumat itu malam Jumat itu apabila tenggelam nih malam Jumat nih tadi tenggelam mulainya tinggalan matahari tadi tuh dihitung sampai isuk belum tenggelam. Apabila meninggal hari Jumat atau malam Jumat lapas siksa kubur. Tapi syaratnya mati beriman. Jadi kada semua orang mati hari Jumat malam Jumat lapas tekanan Cina hebat. Atau orangnya bisa juga ada penyembelihan maksiat. Tapi waktu hendak meninggal dunia ini diberi oleh Allah taubat. Sebab apabila taubat dan diterima taubatnya seperti orang yang ada berdosa. At-taibu minaz zambi kamal la zambala. Orang yang taubat dari melakukan dosa kayak orang yang ada berdosa. Jadi walaupun mungkin hidin waktu sehat itu kada tapi beribadah, pas hendak mati karena Allah kasih sayang. Nah itu kan hak Allah kan. Diberi taubat sehingga dihapus oleh Allah dosanya. Asal belum sampai di sini narok nah. Aman udah sampai sini minta tobat gak diterima.
Amun masih di belum kau ini minta ampun kepada Allah, Allah terima. Janji Allah, betul. Melalui Nabi. Nah, bagian Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama roh belum lagi di sini. Bahasa kitanya belum hangat-hangat. Mun udah hangat-hangat udah diharapkan. Kamu kata aku nak mati di kena tobat. Kamu dijulung tobat. Sitanya tadi abihan menggoda kita. Wallahu a'lam. Ada kan yang baca Quran? Dijulung ini. Mau bisa ulun jawab ada. Nah tadi bala. Bala itu kepada siapa ditujukan oleh Allah artinya lain. Belain-lain. Bala yang diberikan oleh Allah kepada orang Islam yang taat, orangnya penyembelihan, rajin, sekalinya bala beruntun. Itu dia ada lain adalah sebagai ujian untuk menambah derajatnya di sisi Allah. Lihat Nabi Ayub, di mana anunya izin dosanya, tapi 18 tahun giring, padahal orangnya Nabi meninggikan derajatnya di sisi Allah. Apabila diberikan kepada Allah orang itu kada tapi beribadah, itu dia bala itu ngarannya adalah peringatan supaya inya tobat dari ada ibadah kepada Allah. Dan apabila diberikan oleh Allah bala ini kepada non-Islam, ngarannya adalah siksaan. Jadi bala itu artinya 3 macam, bisa ujian, bisa peringatan, bisa siksaan. Nah, jadi menurut para dia ibadah belum tentu. Cuman makanya kita disuruh tulak bala. Masih ada berdua tulak bala. Padahal mau tulak bala itu nang putih ke bawah. Nah, bukan nangka ini. Nah, amun kita minta sesuatu nang putih ada nangka ini pada disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apabila minta tolak bala yang batin ke bawah, maksudnya ke bawah itu ke bumi, dan yang ini ke langit. Apabila minta sesuatu kebaikan yang putih ke langit. Yang terbaliknya dibilang baca dulu tolak bala kayaknya tahu nah. Ini biar tolak bala itu jangan ke ini tahu. Nah sampai Inaka itu udah hampir itu tuh berbuli kayak lagi. Jadi ada batasnya. Sampai wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ini tahu sana. Sama orang baca dua kono. Tuhan dia udah wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Udah lagi. Ada aja masih. Tahu juga. Kan udah imbas. Mana udah imbas itu api lagi. Sama awan tulak bala. Aman tulak bala itu sebilah habisnya sampai apa tuh ya betul. Innaka udah berbuli kayak lagi. Jangan lagi sampai wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Udah anak walhamdulillah hanya kasihnya. Jadi ada batas-batasnya. Ada nak ada batas selalu. Kalau udah tahu dia orang kayak itu. Nah. Kemudian yang ke-6, memadakan ia akan kejahatan segala seteru. Mencukupkan memadakan itu artinya menghalangi akan kejahatan segala musuh. Gara-gara apa? Sembahyang. Bagus bang. 6 ke-8 ya, ke-7 membanyakkan ia akan rahmat kasih sayang Allah. Jadi mau kita sembahyangnya Allah tuh kasih sayang. Makanya kita harapkan ini adalah kasih sayang Allah. Amun huda Allah kasih sayang awan kita, apabila melakukan kesalahan disuruh oleh Allah kita tobat. Artinya diberi sinyal untuk tobat itu tanda kasih sayang. Amun orang tuh sampai Tuhan ada lalu hendak nang tobat, berarti itu tanda
Sebab memudah kasih sayang tuh orang tua anak dia kasih sayang lakas ditabur. Dia udah menghijrahkan berarti dari sayang tuh. Makasih aja. Sarikan anak belum makan buaya gitu. Tapi masih bermamai itu masih jadi anak kuitan tuh masih bermamai masih sayang dia ada bermamai ya. Yang kedelapan menolakkan ia akan azab kubur dan azab akhirat. Nah, maka dia udah karena azab di kubur bakalan tuh yang kemudian biar selamat tuh. Makanya Sayyidina Utsman amun Hidin tuh diceritakan masalah neraka Hidin kada menangis. Tapi apabila diceritakan tentang kuburan Hidin menangis. Siksa kubur jadi sahabat bertakon sampai berbayu mataan keluaran ujian si sahabat yang lain kenapa biar Sayyidina Utsman amun diceritakan siksa kubur menangis siksa neraka kadek ujian ide satu aku mau disiksa di dalam kubur sorangan amun di dalam neraka banyak kawan. Jadi makanya aku selebih nang sadih mencerita kuburan nang kedua biarlah pas siksa kubur pasti pas siksa neraka. Nah, paling banyak siksa kubur ujian Nabi penyebabnya apa? Kami ada bersih. Bebasuh tapi kada bersih. Aksaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur disebabkan kencing kami kada bersih. Bebasuh hai, tapi bajunya baju apa? Nah, jadi lelakian mau kada dulu baju. Boleh menalakian ini kada bebanyo ganti awan lain tisu kah disapuakan daun kah tapi daunnya jangan daun yang basah nang karing sebab membasahnya licin kada mau hilang nang karing itu juga daunnya mau daun pidada dan apa daun mangga mau ada daun jingah atau daun kayu sompong iya. Jadi paling banyak orang itu disiksa di dalam kubur ternyata yang paling banyak penyebabnya masalah kencing. Nah ini hati-hati nih WC nang WC nih nang tempat pembasuhan apa tempat banyu agan berbasuh birak di situ juga kemudian apa namanya bak mandinya di situ juga. Ya kebanyakan orang tuh kayak gini kamar mandi, awan WC bersatu. Kemudian ada timba situ aja nang membasuh birak kami mandi itu kan hati-hati setidak-tidaknya meluncat ke lantai masuk ke situ. Nah di sini yang menyebabkan aksaru anobah paling banyak siksa kubur setidak-tidaknya mustakmal atau najis. Nah juga ada orang boleh nang bapak nenek pemeliharaan ada nang saya inilah namanya 2 kilo paling nanti di sini baknya lu ganal mandi mandinya bagus ada kata-kata bersama pas tadi bebasuh dia tapi nanti dia mandi kena dibasuh inya nang wajib dua tuh nang ininya tuh nang wajib dua nang bukan cuma ininya nah paham lah. Maka apabila kita berbasuh kainnya berbasuh ada satu ya kan ada mana bisa nangkal harus sakit kan berapa nangkal sekalinya kali jadi yang paling banyak dia siksa kubur disebabkan kencing kami pada bersih. Bebasuh tapi kada bersih. Kenapa kada bersih? Bengoknya atau juga kejepit udah lagi. Apalagi bisa anak, udah digendong anaknya. Ada bawa sembahyang, nah itu salah satunya juga kan. Nah jadi wajib hukumnya membasuh kami. Hukumnya wajib termasuk dosa general. Apabila ada bebasuh buktinya disiksa. Wallahu a'lam bishawab.
Makanya ujian siapa Syekh Abu Lais, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, 4 macam digawit, 4 macam ditinggalkan. Nah, karena digawit supaya selamat siksa kubur, 1 sembahyang, 2 baca Quran, 3 sedekah. Sedekah ini ada macam manusia, awan kucing dia sedekah dia. 4 nangka 4 bertasbih. Nah, ini ada hadis Nabi kelebihan tasbih luar biasa ganjarnya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suwah betakon awan Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, akhbirni bisawabi man qala subhana rabbiyal a'la fi salatihi aw fi ghairi salatihi. Wahai malaikat Jibril, coba pampian ceritakan awan ulunnya pahala orang yang membaca subhana rabbiyal a'la di dalam sembahyang kahinya membaca, di luar sembahyang kahinya membaca. Kayak apa pahalanya? Dalam sembahyang waktu sujud, sebab ada kaul pian waktu sujud itu subhana rabbiyal a'la. Kaul yang kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ada yang ada pakai wa bihamdi. Nah, kita umumnya pakai wa bihamdi. Faqala Jibril, uja malaikat Jibril, ma min mu'minin wala mu'minatin yaquluha fi sujudihi aw fi ghairi sujudihi ila kanat lahu fi mizanihi asqala minal arsi wal kursi wa jibarid dunya. Ada orang mukmin lelaki maupun mukmin bini inya membaca subhana rabbiyal a'la. Kamu membaca 100 ada 5 menit. Inya membaca itu di dalam sujud atau ada dalam sujud, maksudnya sembahyang kah, ada sembahyang kah inya baca. Melainkan adalah bacaan tadi ditimbang kaidah di hari kemudian lebih berat dibandingkan aras, kursi dan gunung-gunung yang ada di dunia. Padahal cuma sekali. Subhana rabbiyal a'la. Sekali cuma. Kemudian wa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, uja Allah sadaqa abdi, bujur hambaku. Ana fauqa kulli syai', aku adalah di atas tiap-tiap sesuatu. Wa laisa fauqi syai', dan tidak ada di atasku sesuatu pun. Artinya aku paling tinggi, kada ada yang bisa meninggi aku. Ishadu ya malaikati, saksikan wahai malaikatku. Ujian yang mana tadi? Ujian yang siapa? Ujian yang Allah kepada malaikat. Sesungguhnya ku ampuni dosanya dan ku masukkan inya ke dalam surga. Ini hebatnya subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau kau amalkan itu mama diingatkan sunat cuman ada kawa 110. Namun saya sebutin umatku anggur pagi ke 10, petang ke 10. Apalagi misalnya tasbih subhanallah wa bihamdih pagi 100 kali, subhanallah wa bihamdih petang 100, pahalanya seperti berhaji dan berumrah. Maka itu harusnya toh lagi lain. Ini kan pahalanya bukan kewajiban hajinya. Wallahu a'lam bissawab. Kita sedikit menyinggung masalah anang makruh sembahyang haryanto. Kemudian makruh lagi sembahyang bercekak pinggang. Nah, sembahyang kayak itu. Jadi mau ada orang saya kayak ini makruh. Macam wani kita nih disuruh Imam Syafi'i diandak di atas pusat, di bawah dada. Jadi jangan di bawah pusat, di atas pusat, di bawah. Bentuknya yang paling bagus. Nah, nih sekali lagi nah. Ini jangan digenggamakan lurus. Dan andaknya itu nih, sub ini nih. Nah,
Nah, diikuti. Ada juga masih nang kainin ada. Kepada kan nama saya itu ya Allah. Kenapa? Menutupi inya kainin itu udah kayak udah nang ada nang begitu matang. Nah, biasa mengemudi mungkin. Maka biar taliwat lapor pulang tuh. Ini di atas pusat di bawah, tapi nang kain itu masih ada surat juga. Hah? Wahabi jadi nang tak dua nang. Sama toh, amun bangkit dari sujud, bangkit dari sujud kedua hendak berdiri, tuangkan telapak tangan menekan bumi. Amun menekan telapak tangan bumi berarti kayak ini. Tapi nang kain ini masih ada nang. Untung kayak ini aja langsung berdiri, cakainya kayak ini ada film King Kong. Tahu di mana dapat deh? Macam-macam. Amunnya sakit di sini, pada mau di itu sakit ya. Ini pada kayak ini nyaman sih gitu. Tapi tahu juga. Wahabi gitu jelek. Kemudian makruh lagi berdiri dengan yang sudah alim tak bawah, tak atas. Kemudian makruh lagi mendoakan meninggalkan doa pada tahiyat kedua. Jadi mau kita sembahyang sebatas cuman majid makruh tak. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah sampai batas nang sunatnya majid. Majid itu kan wajib ada. Sebatas itu aja juanya sampai salam kada membaca Rabbil pilih warhamni Allah mau pilih maqaddam tua ma'akhir tu ada dibacanya makruh. Inya bacaan di dalam tahiyat akhir itu macam-macam. Ada juga nang dari Nabi itu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masahid dajjal. Itu boleh. Atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba ila anta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba ila anta fa innaka ghafurur rahim. Macam-macam. Jadi nama-nama hendak dibaca terserah. Amun kepepet benar kepepet daripada ada ya muqallibal qulub sabit qalbi. Nah, itu kehabisan dan kepepet benar tak. Tapi bagus Allah mau pilih maqaddam tu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku nang terdahulu. Wa ma akhartu dan dosa-dosaku aina. Jadi belum lagi dilakukan sudah minta Allah diampuni. Wa ma pergi. Wa ma a'lan tu dosa-dosa nang kelihatan nang aku gawi. Wa ma asratu dan dosa-dosa nang aku gawi tersembunyi. Wang kada tahu, aku aja tahu diampuni juga. Wa ma asratu dosa-dosa nang talalu benar, taliwat benar. Nah, jadi minta kepada Allah diampuni dosa nang terdahulu kemudian. Nah, jadi dia kada membaca doa di dalam tahiyat akhir makruh. Kemudian makruh lagi menyertai imam pada perbuatan sembahyang ma'imbai. Imbahkan aja dulu. Imbahkan. Jadi mau imam bergerak yang bergerak dulu. Hanya hendak bergerak, ada yang berdulu. Kemudian makruh lagi memandang ke atas. Makruh. Sembahyang main ke atas. Masuk oleh masjid kan? Padahal kan dah banyak ada 3 belum sing. Bapaknya bocor sing. Makruh lagi beludah ke hadapan atau ke kanan di tempat lain daripada masjid. Adapun padanya masjid maka hukumnya haram. Kenapa maka beludah? Rupanya tolak undangan. Nah, jadi mau kita tolak undangan, kita ada di masjid sembahyang, beludah ke hadapan
ke kanan, meludah ke kanan sebiji nasi tadi ke hadapan, ke kanan makruh. Tapi kita sembahyang bukan di masjid. Amun di masjid beludah ke hadapan, ke kanan bukan lagi makruh, haram hukumnya karena adalah menajiskan masjid. Nah, yang makruh ini di rumah, misal kita sembahyang, kenapa sebiji nasi keluar, ditabuk batal, dilumuk ngalih bebacaan, dikeluarkan sebelah mana? Kiri. Jadi mau di masjid kayak Ustaz, masjid ngalih. Amun kami lagi nyaman kalau kantong, kalau kanan. Ya apa? Jangan ambil masukkan kantong kawan. Amun kada bakantong seginian kayak apa? Ambil. Begenak dulu, jangan langsung kimikakan di telapung. Asal telapung suang aja udah apa-apa. Ingat mangulum itu makruh tuh malah bisa betal tetaguk. Jadi wajib dikeluarkan umumnya bisa tetaguk. Nah, jadi mengeluarkannya itu amun kita di rumah beludah ke depan makruh atau ke kanan, ke kiri itu, atau ke bawah. Amun di masjid kada boleh. Kenapa? Haram hukumnya karena memuliakan masjid. Nah, tapi ini yang diceritakan tadi ini kada di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ada kan kada jelas nah? Ada yang kada jelas. Terus sekali lagi beginian tobiatullah ke masjid, sajadahnya jangan angganal. Udah nggak lah. Mungkin ada yang kada datang. Sajadah ganal 2 puting diampal, muat bertiga hilang fadilat berjamaah. Menuanya ganal ada apa-apa, orangnya halus saja. Sajadahnya lumayan. Separuh sajadah muat, bentainya ganal. Kemudian makruh lagi sembahyang dengan menahan berak dan kencing dan kentut jika waktu masih lapang. Menurut Syekh Ramli, menahan kentut waktu sembahyang kencing apabila kita sembahyang berjamaah, fadilat berjamaah hilang. Makanya dari sinilah dalil para ulama, amun kita masih waktu lapang, lebih bagus kita bergerak, malah kita ada sembahyang berjamaah. Pulang ke masjid sampai di masjid sakit perut atau ada sakit cuma ada hendak kantut atau kami menahannya makruh hukumnya ujar serambi hilang fadilat berjamaah. Amun kaito boleh ayu habihira lebih bagus inya sembahyang sorangan kada menahan kantut dibandingkan sembahyang berjamaah menahan kantut. Kenapa? Khusyuk ada dan nama mikirkan kalau waktu kan. Nah, sekali lagi, nang disuruh kita itu melafaznya tadi di luar sembahyang artinya belum sembahyang. Amun sedang sembahyang wajib menahan sekuat-kuatnya. Pinya nang disuruh dilepas tadi belum sembahyang, udah kamat, udah berdiri kita sembahyang, tahan lagi, aku nak apa-apa nih, ayo sekali iba hilang angka di depan kita sebagai jemaah ada apa-apa. Kenapa? Lebih bagus sembahyang sorangan dibandingkan itu. Mungkin yang seruan ini kan dapat pahala gimana tuh. Tapi pas udah nang lakat pertama, udah nang Fatihah hanya mulai ada. Nah ini semampu-mampunya, ayo hasil itu. Bukannya bungkas kada. Kayak apa nih? Imam baca tahiyat. Nah, tahan deh. Nah, ayo habai encap. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata lagi, bagi dalam hati aku bisa hawa imam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada makro. Amun kada berpisah batal. Amunnya langsung aku berdulu assalamualaikum batal. Berniat dulu aku berpisah awal imam atau membahasa Arabnya mufarakah. Hukumnya mufarakah awal imam bisa itu kada menghilangkan fadilat berjamaah sebila amun terpaksa. Tapi mau kada terpaksa hilang bisanya fadilat berjamaah. Ada apa namanya nih? Kada terpaksa. Ini kita terpaksa ini. Kada bungkas. Maka mau dibukas assalamualaikum. Baiklah. Ada sampai kompang. Sekali lagi ulang, yang sudah sampaikan. Ingat batasnya itu sembahyang sah itu kom. Dia sampai kom batal. Selesai itu. Kita sah sembahyang toh. Assalam walaupun muha ada berpaling sawat. Karena menahan kantong kan tinggal itu paling. Assalamualaikum. Sah toh. Sah. Haram hukumnya salam yang kedua. Ada boleh lagi salam assalamualaikum. Ini lagi jangan ditambah lagi assalamualaikum. Aduh sah warahmatullah harus saya sambut lagi. Kenapa kada usah disambung? Karena mudah sebab sembahyang dalam keadaan batal apa hukumnya? Haram. Jadi pun kita batal sembahyang ada boleh pulang. Aku pulang ya. Kali gimana kalau pulang? Kalau uangnya ada boleh. Wajib kalau bolehlah melalui orang yang sembahyang di hati dilalui boleh. Makanya pun ada orang lalu di hadapan kada awak. Ini anak kita boleh membentuk. Nah yang sebelah sini nah ada apa sedikit nah malah memangnya lalu ini kada buat ayo. Adanya apa? Kan ketahuan orang lalu pada aku nak lalu jam deh kan jangan. Amun orang baca di hadapan kita kayak nak lalu aja. Nah kita ada apa? Kita kada baca nang beta atau nah beta. Nah kiblat tapi mun sakit-sakit manona nah. Imba boleh kayak pulang nah. Kamu kayak ini tahu sama kamu nah. Aku juga. Kesinggang tahu. Akhirnya ada yang bisa ada bentuk toh. Termasuk juga ada lah udah praktek awet tuh amun muat saiko masuk udahlah. Nah, jadi pun kita kada nak membentuk, kita kada dapat pahala. Bang, amun apa nih? Kada muat lalu membuai orang ditarik ke belakang, udah kah? Nah, itu dia juga tahu hendak tahu juga, mau kada tahu kita tahu feelingnya. Karena kebanyakan manusia. Jadi menarik lagi asalnya menarik tadi ambil tangannya tahu kali kayaknya masuk menarik mengode. Nah kayak apa? Mun kita handap tangan maka di sini nah dipasahkan misalnya nih. Sedangkan di situ ada apa kita maju jalan pulang ini Allah. Dan apa kita maju karena kita awalnya handap tangan. Nah tak karena misalnya anda benar kalau sampai tinggi bani ini yang tahu tinggi dikasih kode ya tentang cuil sini nya kita jomplang jadi ini anak sesama tahu nih nang cuil tahu nang cuil ada pun sembahyang hendak umpat berjamaah ada usah mencuil ini masih ada mencuil nih orang sembahyang sulangan hidin hendak umpat dicuilnya mencuil itu kan ada malah amun takajudnya haram hukumnya. Oh takajud. Jadi kayak apa? Umpat aja, berhangkoi aja kita usali. Berarti ada dalam umpat nih. Nah khususnya kayak apa? Kamu berusali dalam kayak apa? Malah bagian ini nang bisa takajud doang. Terus tadi masih banyak orang begitu aja. Maka mencuilnya belum takbir. Apa hukumnya mencuil belum takbir haram? Hukumnya karena mengganggu. Orang yang tadi bisa takajud berbacaan, jadi kan dosa bagi jualan. Di mana kan dapat bagi jualan? Sampai Syekh Hasyim Al-Jimi memandangkan
dalam kitab hidin tahu diwalagilah aku dihidin kada suah tetamu, maka hidin itu mengaji lawas puluhan tahun di wilayah Arab sana. Ada di tetamu kitab masalah cuil mencuil, tapi kenapa di Indonesia mencuil dia kompak. Maka baru takbir tak. Sedangkan kita hendak menarik orang aja takbir dulu ada boleh. Kita langsung menarik itu nak. Ya udah mau takbir dalam Allahu Akbar. Ini nak takbir nih. Enggak ada takbir ya, tak. Wallahu a'lam. Ada yang nak bertakon? Hah? Oh, sembahyang tasbih tuh hukum asalnya zaman Nabi kada ada berjamaah. Kemudian puja ulama mengambil ijtihad, boleh kita itu berjamaah. Oleh karena berjamaah di waktu malam boleh hai kita berhangkoi, cuman jangan terliwat hangkoinya membaca ayat. Sebab kita kada berhangkoi di belakang ada tamu sampai di batas mana nih. Nah, itu asal malam. Sembahyang tasbih apabila malam digawe dua. Ini 4 rakaat semuaan, tapi digawe 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Amun sembahyangnya tasbih di waktu siang itu 4 sekaligus paling bagus. 2 boleh, tapi paling bagus 4 rakaat sekaligus. Maka amun siang mesti beranai. Nah, bunyi sedikit supaya ada tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebab kan bacanya nih rakaat pertama al-hakumut, rakaat yang kedua wal asri, rakaat yang ketiga qul ya, yang keempat qul wallahu ahad. Empatnya ini berbaca surah. Amun kita kada berangkat kayak mana takut. Nah, jadi boleh sedikit aja. Nah, jadi udah ulama walaupun tidak ada perintah gitu melaksanakan sembahyang tasbih berjamaah dibolehkan dapat pahala. Karena gara kita berjamaah kita dapat pahala membawa orang. Sebab hebatnya amun kita sembahyang tasbih berjamaah kayak tadi dapat 3 imam rukuk. Ini tasbih sekali aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ganal pahalanya. Ada riwayat waktu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, melihat lautan. Lautan itu saking ganalnya seluas mata memandang. Di pantai ada seekor malaikat, bentuknya kayak burung. Apabila seorang hamba membaca subhanallah, ini macam ancang-ancang hendak terbang. Subhanallah, ancang-ancang belum, anak tatang belum. Biar si hamba menambahkan walhamdulillah, hingga bentangkan sayapnya. Wallahu akbar, hingga terbang. Wala ilaha illallah, hingga meluncat ke dalam lautan tadi, penyalam. Biar si hamba melanjutkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hingga naik ke atas mengibas-ngibasakan sayap. Oleh karena basah kan gugur antap. Setiap satu sayap 70.000 titik. Setiap satu titik Allah ciptakan satu malaikat. Yang malaikat tadi yuhalliluna wa yusabbihuna wa yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Yang malaikat tadi entah berapa ribu jumlahnya kan, itu membaca tahlil, membaca tasbih, pahalanya gasana membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan wa yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, malaikat yang banyaknya ribuan tadi memintakan ampun terhadap yang membaca subhanallah tadi sampai hari kiamat. Makanya ujian Nabi, salah satu kelebihan sembahyang tasbih, Allah ampuni dosanya sekalipun dosa itu kayak buih di lautan.
ujar Nabi kepada paman Idin, makanya Abbas ini dan sanak Abdullah, bapaknya Nabi, paman Mujahidin. Allah mengampuni dosa pian seandainya ada, walaupun dosa itu kayak tumpukan batu pasir. Allah ampuni dengan sebab sembahyang tasbih. Jadi diusahakan sembahyang tasbih seumur hidup sekali. Jangan pernah mudah sekali pada lagi. Gitu. Makanya setahun sekali kayak di Benjel uang mengadakan sembahyang tasbih khusus setahun sekali selain bulan Ramadan. Saya bilang nisfu Sa'ban. Berarti mau dibagi di mata waktu awalnya setahun sekali asal nisfu Sa'ban tasbih tak. Hendak nang 10 setiap hari 10 hari itu tanggal 21 Ramadan sampai 30 itu setiap malam jam 2 mulai itu di mata kuliah. Nah, jadi sembahyang tasbih itu hukumnya sunat, ada wajib. Cuman dia Nabi setidaknya seumur hidup sekali. Yang belum nah. Jadi yang belum tuh berundingnya sama belum sama jadi imam. Berapa menit atau paling 25 lah. Asal jangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Imamnya nak itu. Dia tahu mulai 4 imamnya subuh lagi dia lagi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Dah, ada nama takon semua tutup nah. Enak pulang kita lanjutkan. Di sini yang takon masalah sembahyang kok. Cuman ini kalau gratis, kalau sakit kata boleh kan? Bibini bakaus batis. Bibini bakaus batis malah bagus. Amun laki makruh bakaus batis. Karena bibini itu batis mesti ditutup. Apalagi mau nih bakaus bagus lagi. Amun inya telakungnya handap bagus bakaus tangan. Telakung handap, telakung panjang bagus. Nah itu aja. Tapi bagus aja punya tulangan sebagian tak kejepai orang lain nggak ke masjid. Nah jadi begini bakaus batis bagus. Amun laki makruh hukumnya. Jangan bilang enak jangan ini laki bakaus batis. Karena amun laki ini sunat dibuka. Batis. Amun laki wajib ditutup. Yang makruh itu bermasker atau sembahyang bibini cadar makruh hukumnya. Nah, jadi maksudnya dia bercadar apalagi itu nih. Kecuali zaman itu anak-anak Covid tuh. Hampir dah Covid gue lagi bini masih dua bermasker. Makanya laki jadi imam. Kemudian yang laki udah pasang apa ngalamnya maskernya bilang gini gampang banget kita bermasker. Malam tadi kita di lampu bermasker. Wallahu a'lam. Dah lagi. Udah ada manfaatnya Al-Fatihah.